Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Aizatunisa, NPM 27 akan melakukan uji independent sampel. Sebelum melakukan uji sampel, harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas dahulu. Pertama, buka Excel. Copy masuk ke SPSS, paste. Yang pertama, melakukan uji normalitas, ganti model, yang bawah nilai desimalnya 0, kemudian measure, kemudian nominal dan scale, lalu kemudian analyze, descriptive statistik, explode, kemudian model dipindah ke faktor, nilai ke dependent, lalu pilih plots, normality, continue, oke. Nah, selanjutnya akan melakukan homogenitas. Yang pertama adalah analyze, comparing means, when ANOVA, nilai ANOVA, lalu model ke faktor, nilai ke dependent, lalu klik option, centang yang homogeneity, continue, oke. Lalu untuk yang independent, analyze, compare means, run sample t-test,
model ke grup. Nice. Independent sample t-test yang model ke grouping, yang nilai ke tes. Variable klik define group, lalu 1 2 continue. Oke. Untuk hasil yang normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal ataupun tidak, karena sampelnya di sini hanya 30 dan di mana 30 itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro Walk signifikasi. Pada model kedua menunjukkan angka 0,742. Jadi signifikannya antara dua model di sini menunjukkan angka lebih besar dari 0,5, maka data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal. Untuk yang tes homogeneity menunjukkan untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan data kelompok kontrol itu sama ataupun berbeda. Nah, nilai signifikasi pada based on mean 0,605. Angka tersebut lebih dari 0,5, maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA di sini menunjukkan angka signifikannya kurang dari 0,001. Itu kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang sangat tinggi antar kelompok. Kemudian independent sample test ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dengan model 2. Dikarenakan data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equal variance. Nah, di sini menunjukkan DF 58 diperoleh dari rumus N1 tambah N2 kurang 2 sampel 1 plus sampel 2 kurang 2 dan bertemu hasil 58. Kemudian pada bagian bertemu hasil 58, kemudian pada bagian nilai kurang dari 0,01, angka tersebut kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara dua kelompok. Kemudian di sini diferensinya 7,900 atau perbedaan rata-rata kelompok. Nah, maka model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model 2. Kemudian standar error diversisnya di sini atau kesalahan estimasinya menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1,71
itu 1. Jadi semakin kecil nilai, maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95 difference interval of the difference 9 ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Nah, rata-rata selisih berada di antara 4,475 dan 11,3,25. Karena seluruh interval di sini itu bernilai positif, maka kedua kelompok besar signifikan. Kemudian kelompok benar disignifikan. Kemudian pada tabel independent sample effect size di sini menggunakan Coase pada poin estimate menunjukkan nilai 1,192 dan nilai tersebut termasuk pada kategori lebih besar daripada 1,00, artinya sangat besar. Tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar, maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangatlah besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.